Sebenarnya kampus mengajar itu, mengajak kita buat lebih dekat sih sama siswa. Halo semua, selamat datang di podcast Hima BK FKIP Unmul, tempat kita berbagi inspirasi dan pengetahuan tentang pendidikan, pengembangan diri, dan berbagai hal seru lainnya. Saya Asti Anandaryani dan rekan saya Madania Nuraini. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan sangat relevan untuk teman-teman sekalian, yaitu seputar MBKM dengan tema Belajar di mana saja, berkarya selamanya. Oke, pada hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu program yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Pada kesempatan kali ini kita bakalan fokus membahas terkait cabang dari program MBKM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Kampus Mengajar. Jadi program ini memberikan kesempatan luar biasa untuk kita sebagai mahasiswa untuk memberikan pengalaman, menggali pengalaman di dunia nyata, tidak hanya di bangku kuliah tetapi juga di bangku kehidupan setelahnya. Semua itu akan kita bahas bersama dengan narasumber spesial kita, yaitu Kak Ija dan Kak Cynthia, yang akan berbagi pengalamannya menjalani program MBKM dan bagaimana program ini berdampak pada karir serta pengembangan diri mereka. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita yang pertama dari Kak Cynthia, boleh? Oke, halo semuanya. Halo Kak. Perkenalkan nama saya, itu Cynthia Kasih Santoso. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan ya. Itu dari bimbingan dan konseling. Saya di sini itu mengikuti MBKM ini dalam program itu kampus mengajar. Oke, selanjutnya boleh Kak Ija. Halo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Afiza. Saya kebetulan juga dari FKIP, jurusan bimbingan dan konseling. Saya mengikuti program MBKM itu PMM, yaitu batch 3 yang diadakan pada 2023 kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar pengenalan seputar MBKM ya Kak ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disebut MBKM adalah kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia untuk memberi mahasiswa fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dengan memberikan mereka kesempatan belajar di luar program studi atau bahkan di luar kampus. Program MBKM mencakup 7 kegiatan utama, yaitu MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat, lalu ada proyek di desa, pertukaran pelajar, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, kegiatan kewirausahaan, dan proyek kemanusiaan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas 2 program MBKM, yaitu PMM dan KM. Untuk Kak Ijah dipersilakan. Oke. Sebelumnya pertama itu PMM itu kepanjangan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yaitu salah satu program dari MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, PMM ini merupakan salah satu program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman selama 1 semester di perguruan tinggi di luar dari perguruan tinggi yang sudah dipilih sebelumnya. Melalui PMM ini kami mengenalkan keberagaman Nusantara, yaitu melalui mata kuliah khusus modul Nusantara atau biasa disebut dengan MODNUS. MODNUS ini adalah salah satu rangkaian pemahaman untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang. Nah, tujuannya ini memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara yang bersumber dari berbagai golongan, suku, ras, agama, dan kepercayaan yang memaksimalkan ruang jumpa mahasiswa. Nah, pemahaman
juga menambah pemahaman dan pengendapan makna toleransi. PMM ini memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama itu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pengaplikasian wawasan kebangsaan, meningkatkan pemahaman mahasiswa pada keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan, dan semangat persatuan, dan mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif dalam menciptakan dan sikap saling memahami sehingga terciptanya penguatan persatuan, perluasan atau perdalaman pengetahuan akademis mahasiswa. Baik, itu tadi pengenalan program MBKM oleh Kak Ija, yaitu PMM. Baik, selanjutnya ada pengenalan program kampus mengajar oleh Kak Cynthia. Kak Cynthia, dipersilakan. Oke, ini santai aja nggak apa-apa ya? Santai aja. Santai, Kak. Jadi sebenarnya kampus mengajar itu mengajak kita buat lebih dekat sih sama siswa. Karena kita juga turun langsung ya, ketemu banyak warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, terus juga siswa, terus juga bahkan wali murid gitu, bisa juga ketemu. Terus di situ juga ngajak kita buat kolaborasi ya sama sekolah, terus dinas pendidikan juga ikut turun membantu, terus juga itu programnya itu membantu siswa atau sekolah yang dimana itu ada 4 golongan ya. Yang pertama itu masalah literasi ya, literasi kurang, terus juga masalah numerasi ya, perhitungan dan segala macam. Yang ketiga itu masalah lingkungan dan teknologi. Jadi MBKM itu memfokuskan itu kepada sekolah-sekolah yang kurang angka literasi dan numerasinya. Dan IT dan lingkungannya tadi, itu sih. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada nih Kak pertanyaan dari teman-teman, mungkin boleh kita bahas ya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, Kita langsung aja ya, Kak ya. Oke, apa sih alasan dari kakak-kakak mengikuti program MBKM? Boleh dari Kak Cynthia terlebih Coba dahulu. dulu nih. Oke, kalau dari saya alasannya sebenarnya gampang aja sih. Namanya kuliah ya, jadi kan pengen cari experience ya. Dan juga kita kan dari FKIP keguruan, jadi enaknya itu turun langsung melihat situasi gimana ketemu gitu loh, bertatap muka bersama siswa dan juga warga sekolah lainnya. Kayak kan pasti ada rasa apa ya, senang tersendiri ya, Iya, kalau benar. misalnya merasakan experience yang selama ini kita udah pelajarin terus diaplikasikan lagi ke realnya gitu loh, ke lingkungan aslinya. Jadi alasannya sebenarnya lebih ke pengen kenal, pengen terjun, pengen eksplor aja di bagian itu, karena emang berdasarkan fakultas keguruan tadi, jadi pengen ngerasain gimana sih memang feel-nya secara langsung jadi ketemu lebih dengan siswa. pengen interaksi sama banyak orang gitu, Kak Iya ya. benar. Jadi kan selama ini kita cuma dengar ya, Iya. di TikTok di mana-mana kayak guru-guru tuh gimana sih realnya. Mulai dari jaga ulangan aja saya udah ngerasain gitu. Ternyata emang siswa kelihatan ya kalau nyontek itu kelihatan. Jadi kayak sebenarnya experience itu yang mahal gitu loh. Nggak semua orang itu yang mungkin kuliah di keguruan kalau nggak terjun langsung nggak akan pernah tahu rasanya. Benar-benar. Dari saya. Boleh dari Kak Ija? Mungkin kalau dari saya itu alasan kenapa saya mengikuti PMM itu yang pertama tuh karena pas awal saya kuliah itu keinginan saya tuh ngambilnya di luar pulau. Oh gitu, memang mau yang jauh ya? Iya, mau belajar mandiri lah Ya. istilahnya. Cuman karena nggak diizinkan sama orang tua, jadinya ngambil di sini di Unmul aja pertama. Terus tuh pas saya jadi mahasiswa, saya udah pernah dengar ini program. Jadi saya sudah tertarik memang kayak, kapan lagi gitu dapat pengalaman belajar di 2 kampus yang berbeda gitu, tanpa harus melepas kampusnya yang pertama gitu. Jadi makanya saya ngikut PMM ini. Jadi terus saya juga dengar dari tawarannya gitu kan, yang kayak
gratis transportasi ke pulau PT penerima. Jadi saya tertarik gitu ikut PMM itu. Berarti memang sudah niat dari baru masuk kuliah tuh memang sudah niat gitu ya. Iya. Oke. Next kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Pertimbangan apa saja yang bisa dijadikan acuan untuk mengikuti MBKM? Mungkin dari Kak Ija Oke. deh. Pertimbangan. Ya. Mungkin nih yang pertimbangan ini juga sih yang kayak tadi yang saya jelaskan alasan saya itu yang pertama itu yang keinginan mau kuliah di luar pulau jauh dari orang tua, cuman karena nggak diizinkan, jadi saya mengikuti program PMM ini. Jadi saya dapat merasakan juga bagaimana kuliah di luar pulau jauh dari orang tua. Terus tuh pertimbangan selanjutnya itu benefitnya, ya, kayak sertifikatnya, terus tuh dapat pengalaman belajar kebudayaan dari luar, terus tuh lingkungan baru, belajar dengan lingkungan baru, terus tuh kemudian salah satu juga benefit dapat mengikuti PMM ini, kita bisa linjur. Jadi kayak saya dari BK bisa ngambil mata kuliah di psikologi. Itu jika diizinkan dari PT penerima. Jadi bisa bebas gitu ngambil matkul mau apa aja. Jadi kita bisa explore lagi di luar dari kita punya jurusan sendiri. Oh iya. Nambah pengalaman ya Kak ya. Iya benar. Baik, selanjutnya boleh Kak Cynthia? Kalau pertimbangan apa aja ya? Iya. Kayaknya kalau pertimbangan ya kurang lebih sama ya. Mulai dari syaratnya ya, syarat akomodasi itu pasti, karena setiap kita ngikutin program pun pasti yang dilihat itunya dulu ya. Iya. Apakah itu berpengaruh apa tidak, terus juga apakah itu ada benefitnya juga tadi yang kata Kak Ija, itu jadi yang pertimbangan besar untuk acuannya. Dan juga dari segi apa ya, kayaknya waktu ya. Kalau misalnya di kampus kan kita harus terus-terusan kayak bolak-balik, waktunya nggak nentu. Iya, Tapi benar. sedangkan kalau misalnya ngikut program ini ya capek juga sebenarnya sampai Sabtu, karena kan ada sekolah yang sampai Sabtu ya. Benar. Cuman ya kita fokusnya itu kita tepat waktu gitu. Oh, jam 7.30 pulang selesai cepat jam 1 misalnya. Jangan kalau misalnya kuliah kan nggak nentu ya. Iya. Terus juga tempatnya juga, kalau misalnya nge-apply-nya jauh, itu dapetnya jauh. Tapi kebetulan saya nge-apply-nya itu di Samarinda aja, jadi Daerah deket. Samarinda aja sini Ya. ya. Oh gitu. Jadi boleh milih gitu ya? Sebenarnya nggak milih, cuman bisa memetakan titik Oh, koordinatnya gitu. itu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nih orang Balikpapan misalnya mau KM di Balikpapan bisa. Jadi masukin titik koordinatnya itu di Balikpapan. Oh gitu. Sesuai rumah kalian. Jadi nanti penempatannya itu yang deket-deket di rumah kalian gitu. Oh Oke. gitu. Tuh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut PMM atau kampus mengajar? Boleh dari Kak Cynthia deh. Pertama lagi. Oke, syarat ya. Kayaknya syarat yang ke highlight itu mungkin jenjang. Kayak semester berapa. Kalau KM itu semester 4 itu udah boleh. Boleh ya. Ya. Jadi semester 4, misalnya mau ngejalanin semester 4 baru mau ngejalani ada Iya. yang semester 3-nya itu nggak masalah. Jadi nilai itu yang dipakai. Terus juga selain selain semester IPK juga, tapi yang selain itu apa ya? Ntar ya, lupa saya. Surat itu. SPTJM. Ya, itu surat asuransi nggak sih? Ya, asuransi kesehatan ya. Iya, Ada juga kan PMM ya? Iya. Ya, asuransi kesehatan. Sama apa lagi ya syaratnya? Kayaknya itu sih yang paling penting. Soalnya sebenarnya boleh ikut dari bermacam-macam pun. Kalau di luar dari FKIP sebenarnya boleh Oh, ikut. boleh ya. Soalnya banyak juga yang batch saya, karena kan saya batch 7 ya. Iya. Itu mulai dari perawat aja ada, padahal nggak ada sangkut pautnya ya. Bisa Cuman ya Kak ya. bisa, karena
saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa bisa. Cuma Iya, mungkin iya. karena mau mencari experience juga ya. Sama. Jadi tergantung prodinya juga bolehin apa enggak. Tapi kalau untuk kemarin itu boleh. Jadi syarat-syaratnya yang terhighlight menurut saya itu sih. Menurut saya. Nah, untuk IPK itu minimalnya berapa ya, Kak? Kalau misalnya IPK itu kalau di PMM berapa? Kalau di PMM itu 2,8. Iya. Dalam Kalau nggak salah sama. Oh, gitu. Soalnya kemarin itu saya 3 bisa masuk. Kayaknya 2,8 sama sih rata. Itu udah minimal ya? Benar. Oh, Biasanya gitu kalau program MBKM di dalam skala seperti itu. oh, baik. Mungkin Kak Ijo boleh selanjutnya? Kalau syarat PMM itu hampir sama juga sama KM, cuman dia lebih ini yang semesternya ini semester 3. Jadi kayak di semester 3 pada saat program berjalan. Jadi kayak pendaftarannya itu di semester 2, jadi pas berangkatnya di semester 3. Seperti itu. Jadi yang boleh mengikuti itu dari D3, D4, S1 kayak gitu. Jadi terus nggak ada batasan juga kayak mau pertukarannya apply-nya di PTS maupun PTN seperti itu. Oke, berarti lebih cepat ya daripada KM tadi. Iya, lebih cepat 1 semester. Oke. Lebih mulai duluan ya. Iya, Iya. benar. Kalau misalnya PMM kan tadi mulai dari semester itu. Iya. Kalau saya bisa mulai di semester 3. Ya, pendaftarannya 3 tapi jalannya di 4. Oh. Nah, kalau MBKM lainnya ya, Iya. itu ada yang mulai juga itu dari semester 5 Semester baru. 5. Semester 5 harus selesai dulu, ada nilai IPK-nya baru bisa jalan. Kayak MSIB itu. Berarti yang beda-beda gitu Beda-beda. ya. Oh, Persyaratan semesternya itu beda-beda setiap programnya. boleh di next pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah PMM atau kampus mengajar memiliki benefit yang berbeda dan yang mana yang lebih menguntungkan? Boleh Kak? Kak Ijah Ya, dulu Kak Ijah bisa deh. Iya. Kalau benefitnya itu kalau KM itu kalau PMM itu sendiri yang pertama itu kan dia dapat bantuan bulanan, ya, singkatannya itu disebut dengan BBH. Nah itu BBH-nya itu per bulan tapi cairnya itu 2 termin. Jadi kayak 1 bulan pertama itu pas kita sudah sampai di PT penerima itu selama 1 bulan baru cair buat 3 bulan ke depan. Jadi dia sekali cair tuh untuk 3 bulan. Terus tuh benefit lainnya itu kalau PMM itu ada ini transportasi ke PT penerima. Jadi kayak misalkan kamu tinggalnya di Kalimantan Timur, terus apply-nya di bagian daerah Jawa. Jadi transportasi pesawat dari Kalimantan Timur ke Jawa itu ditanggung sama pemerintah. Jadi nanti langsung dikirimkan tiket pesawat ke email masing-masing. Itu full 100% ya ditanggung? Iya, full 100%. Nah, untuk biaya hidup, Biaya hidup. iya, Ya, biaya itu yang ditanggung tadi juga itu nggak, Kak? apakah setiap daerah tuh berbeda atau bagaimana? Kalau biaya hidup itu sama semua. Jadi kayak yang barusan ini yang semester PMM 4 itu 1,8 itu semua rata kecuali yang menerima beasiswa dari Kemendikbud juga yang seperti KIP. Misalkan KIP-nya itu 1,1 per bulan. Jadi dikurangi kayak yang aslinya 1,8 jadi 700 karena dia juga dapat dari KIP kan. Oh, Dapat jadi juga. dipotong gitu ya kalau Iya. misalnya kita ada beasiswa lagi. Ya, itu Iya. cuman dari beasiswa yang bersumber dari Kemendikbud. Tapi kalau beasiswa swasta, dia tetap full. Oh, gitu. Seperti itu. Boleh Kak Cynthia selanjutnya? Saya baca lagi lupa. Boleh. Benefit kampus pengajar sebenarnya sama ya, dapat BBH juga. Tapi bedanya kalau PMM itu kan tadi kalau kata Ija 3 bulan sekali ya, Iya. 3 bulan sekali ya dananya. Nah kalau kita itu sebulan sekali. Oh, Oh, sebulan jadi sekali. setiap bulan kayak gajian ya Kak ya? Sorry, 2 kali deh. Coba ya, saya ingat lagi ya, saya lupa nih. Ayo. Kalau nggak salah sih itu 3 kali cair kemarin saya. Karena harusnya sih 2 kali aja. Iya. Iya, seharusnya 2 kali aja. Oke. Harusnya 2 kali aja. Tapi dapatnya? Tapi 3 kali karena gitu. mungkin ada problem dari kementeriannya kan. Jadi memang cairnya itu jadinya mengikuti arahan aja dari sananya. Cuman harusnya itu kemarin 2 kali.
Iya. Nah itu kalau nggak salah berapa ya kemarin saya 1,5 deh kalau nggak salah. Iya 1,5 Itu untuk satu 1 bulan. Satu Jadi kalau bulan. misalnya 2 bulan ini dapat per 2 bulan berapa ya? 3 juta. 3 juta. Iya. Ya 3 juta. Nah itu juga enak aja sih cairnya karena ya agak lama sih cuman yang saya agak lama cuman enak aja karena tinggal kita buka rekening dan itu oh ya dia ada ini ketentuan rekeningnya ya kan, iya. ya kan Iya. kalau Aceh itu Iya. pakai BSI. BSI, iya. Kalau di luar Pulau Jawa dan Di kayak luar kita Aceh. oh sorry di luar Aceh Di luar Aceh. itu mandiri ya kan? Oh, Iya, pakai iya. mandiri berarti ya. setiap daerah itu berbeda ya Kak? Beda. Ya? Iya. Oke. Kita juga baru tahu ya kalau tahun lalu itu masih bisa Masih bisa Masih BRI. bisa, BRI. Cuman yang dari tahun ini itu udah bisa udah cuman bisa mandiri doang. Oh gitu. mungkin karena kerjasama dan Iya. lainnya ya. Terus apa lagi ya? Kalau ini dari sananya ya dari pusatnya. Kalau langsung sih benefitnya banyak ya. Kayak tadi yang pertama saya udah bilang bisa dapat experience-nya itu tadi. Iya. Terus saya juga tahu gimana caranya langsung berinteraksi sama siswa. Iya. Responnya kayak gimana, berbagai macam Benar-benar. respon, yang pasif, yang aktif, itu udah tahu. Kondisi sekolahnya juga apalagi karena kan yang saya datangin itu sekolahnya itu yang memang kurang, jadi ternyata memang kurang gitu. Kayak dari sistem administrasinya, murid-muridnya juga itu luar biasa. Luar Oke. biasa. Oke Kak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Nah, untuk cara daftarnya tuh bagaimana dan di mana sih Kak? Barangkali bisa Kak Cynthia dulu deh boleh. Cara daftarnya ya sebenarnya langsung aja ya ke laman MBKM-nya, kampus Merdeka namanya. Itu bisa search aja kampusmerdeka.co.id deh kalau salah atau .com saya lupa. Pokoknya ketik aja kampus Merdeka di Google pasti keluar. Nah nanti tinggal menunggu tanggal aja atau enggak itu kan ada fasenya ya. Kalau sekarang itu kampus mengajar 8. Kemarin saya 7. Sekarang lagi berjalan kampus Ke-8. mengajar yang ke-8 Iya. sudah mulai. Mungkin kalau untuk pendaftarannya bisa lihat aja langsung di Instagram. Mereka lebih aktif di Instagram. Jadi mulai dari pendaftaran, penutupan, terus Intinya pengumumannya ada di Instagram benar. semua ya Kak ya. Pengumumannya itu ada di Instagram. Iya. PMM-nya sendiri juga punya Instagram ya. Oh berarti berbeda ya? Beda-beda. Oh gitu. Setiap program ada Instagram Benar. masing-masing. Baik. Jadi bisa dilihat di situ. Kalau kampus mengajar mungkin follow kampus mengajarnya. Kalau PMM follow Pertukaran kampus merdekanya. iya gitu. Gitu sih. Kalau dari PMM itu agak beda ya dari MBKM lainnya. Dia bisa pendaftarannya dia lamannya sendiri. Jadi kalau mau daftar itu bisa ketik aja di Google itu pertukaran mahasiswa merdeka. Dia ada websitenya sendiri, bisa dari MBKM. Oh yang berarti lain. ada beda lagi lah gitu ya? Beda lagi. Oke. Kalau yang kayak KM sama MSIB itu dia dalam website MBKM. MBKM. Ya, kalau PMM itu dia di luar itu. gitu. Dia kayak misal lagi webnya. Seperti itu. Oke, thank you Kak untuk pertanyaan selanjutnya ini. Nah, di semester berapa sih Kak kita bisa mengikuti program MBKM, PMM atau kampus mengajar? Barangkali deh boleh dari Kak Ijah dulu yang jawab. Semester ya. Iya. Seperti yang tadi sudah saya paparkan di persyaratannya itu minimal saat pendaftar itu semester 2. Jadi pas programnya berjalan berada di semester 3 dari jenjang D3, D4 maupun S1 seperti itu. Dari Kak Cynthia bisa. Sama ya. Iya kita bahas ulang kayak tadi. Nggak apa-apa. Semester Iya. mulai itu semester 3 ya. Kita ini semester berapa sih kita? Semester 5. Semester 4 itu baru jalan. Ya dari semester 3 kelar. Terus langsung ikut. Kemarin tuh saya sempat konsul dulu sih. Jadi memang awalnya sebenarnya saya itu mau MSIB, tapi ternyata belum bisa kan karena MSIB maksimal itu harus semester 5 itu baru
bisa. Makanya saya ikut kampus mengajar ini yang pada saat itu semester 3. Jadi ternyata bisa nih semester 4 nih kalau apply. Memang dia boleh kan kalau pas jalan semester 4 ternyata boleh. Makanya patokannya itu kalau mau daftar ya semester 3. Jadi semester 4-nya itu udah bisa jalan. Tapi kebanyakan teman-teman saya itu dia yang ngejalaninnya itu di semester 5. Jadi dia semester 4-nya itu baru daftar. Kayak Jadi gitu 1 juga bisa tahun. ya? Bisa. Kalian semester berapa? Saya semester 3. Enggak Iya. juga. bisa Iya, daftar bisa. ya. Habis setelah ini bisa daftar. Jadi itu sih untuk semesternya. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk syarat sendiri tuh Kak, apakah ada syarat minimal IPK yang harus terpenuhi? Iya, Kak Siti. Iya, kayak Kita Cynthia bahas lagi lagi ya, Kak ya. Kalau IPK tadi yang sama kayak Kak Ijah ya, minimal itu 2,8 itu udah bisa. Kalau misalnya di atas 2,8 lebih tenang lagi sebenarnya. Iya, benar. Karena kan banyak persaingannya ya, Iya. nggak cuma kemarin itu berapa ya yang daftar? Kamu berapa aja? PMM daftar? PMM itu lebih 15.000 mahasiswa. Banyak ya, banget ya banyak Kak ya. Banyak banget. Saya juga nggak nyangka sebenarnya saya bisa lolos. Jadi Berarti Itu waktu saingannya dap- banyak iya. banget ya. Waktu daftar itu apakah ketika keterima masih ada tahap interview atau apa gitu, Kak? Kalau dari PMM itu dia pas udah keterima udah nggak ada, dia paling ada VCET. Itu VCET nggak ngaruh ke kelulusan. Oh gitu. Jadi Kalau- dia itu satu doang seleksinya sih. Kalau PMM KM gimana? kalau saya ada itu 2 tes kalau nggak salah, 2 atau 3 tes ya. 2 tes. Itu yang pertama itu kewarganegaraan, nggak salah PKN ya. Sama satu lagi ini yang ngarah ke ya numerasi literasi benar. Oh, Jadi gitu. sebenarnya sih itu nggak ada gini. Kalau benar kata Ija, kalau udah lolos pasti udah. Udah Tapi setelah yang saya telaah itu ternyata tes tersebut itu untuk mengarahkan kayaknya kita itu lebih cocok di SMA, SMK, SD atau SMP. Oh, jadi menentukan jenjang. Iya. Iya. Awalnya juga saya nggak tahu, ternyata kayak gitu. Karena Oke, nggak oke. ngaruh gitu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa sih Kak manfaat dari mengikuti PMM atau kampus mengajar? Itu. Kalau dari saya Iya. itu PMM itu manfaatnya yang pertama itu dapat sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan langsung dari Kemendikbud. Oke. Nah itu jadi taraf sertifikatnya itu jadinya sertifikat nasional. Iya. Seperti itu. Terus tuh yang kedua itu manfaatnya kita bisa belajar kebudayaan luar. Misalnya kita dari Kalimantan, yaitu kebanyakan Kalimantan itu kan suku Dayak. Iya. Nah jika pindah ke belajarnya di Sulawesi, jadi kalian bisa belajar suku di Sulawesi Selatan itu ada Bugis, ada Toraja, seperti itu. Jadi explore kebudayaan luar lah, seperti itu. Kemudian manfaat lainnya itu kita juga bisa dapat kenalan dari kampus lain seperti dari luar, dari pulau yang kita tempatin kayak dari Kalimantan, terus tuh dapat dari Papua, dari Sumatera. Pokoknya dia ngumpul dari pulau luar semua di situ ngumpul. Jadi banyak kenalan lah, relasi. Nambah Iya, relasi ya benar. Kak ya. Seperti Iya itu. benar-benar. Selain itu kayaknya mungkin lebih nambah ke ini sih, pengalaman. Jadi misal di PMM itu ada namanya kepala suku, ada pengurusannya juga kayak Hima kan. Oh, iya. Dia ada kepengurusannya juga. Nah nanti itu mahasiswa PMM itu dipimpin sama satu kepala suku, ada wakilnya. Nah dari kepala suku sama wakilnya ini mereka bikin kepengurusan juga. Jadi kayak jatuhnya kayak organisasi Hima, dia cuman bedanya 1 semester. Jadi dia yang mengatur teman-temannya yang lain yang PMM. Jadi kayak info dari PT penerima itu dari Kepsu, kepala suku yang teruskan ke teman-temannya yang lain. Berarti memang isi organisasinya ini khusus PMM ya semuanya? Iya seperti Oke. itu, khusus dia. Oke, kalau dari Kak Cynthia Manfaatnya ya kayaknya kalau manfaatnya
selain tadi saya bilang berkali-kali lagi Iya. experience itu tadi, terus kita tuh jadi saya juga jadi nggak kagok gitu loh untuk berinteraksi. Benar. Soalnya ngajarin banget sih untuk gimana caranya, apalagi hidup di masyarakat kan, di sekolah gitu. Selama ini kan mungkin kalau di kampus kita datang duduk doang bisa ya, Iya, benar. pulang baru. Jadi nggak ada paksaan interaksi gitu. Kalau ini mau nggak mau, jadi pulang sekolah mungkin udah draining banget, Iya, udah benar. capek ya. benar. Cuman terbayarkan sih Tapi sebenarnya. seru ya Kak ya, Seru. ketemu sama banyak orang ya Kak ya. Jujur seru, ketemu sama anak-anak yang luar biasa, menurut saya seru. Dan saya bukan cuma saya yang belajar, bukan mereka yang dapetin dari saya, tapi jujur saya juga banyak dapat dari anak-anak itu dan guru-guru Nambah yang lain. pengalaman. Benar. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak Banyak banget. karena buat pelajaran hidup juga. Iya. Next ke depannya kalau misalnya mungkin ada yang memang fokus ya tujuannya jadi guru, mungkin MBKM Kampus Mengajar ini yang tepat gitu buat mereka semua yang ingin gitu. Mungkin ini ada ketinggalan tadi itu salah satu manfaatnya juga itu konvensi 20 SKS. Nah, jadi itu kalau di PMM itu kan ada modnus. Nah, modnusnya ini dari yang saya baca itu bisa dikonvensikan ke KKN seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya ikut PMM bisa nih nggak ikut KKN? Iya bisa, tapi bisa tetap gitu. ikut PLP, beda sama KM. Oh gitu. Ya, kalau KM saya dengar itu bisa konvensi PLP sama KKN. Jadi dia semester 7 tuh udah nggak KKN, udah nggak PLP karena dia udah konvensi dari KM. Jadi mungkin ini MBKM ini adalah jalur cepat ya, sorry. Jalur cepat untuk mungkin selain cari experience tapi cari memang fokus yang cepat gitu loh, untuk lulus cepat Iya, ya, benar-benar. lebih tepatnya. Iya sih. Karena banyak juga fungsinya. Kalau nggak salah, kalau dari saya kan memang benar angkatan yang di atas saya yang angkatan 21 itu mereka nggak perlu KKN PLP lagi sekarang, jadi tinggal menjalankan ya skripsian aja untuk apa ya, mempersiapkan untuk skripsian. Nah kalau Ija tadi nggak harus PLP ya, tetap harus PLP. Nah kalau MSIB itu kalau nggak salah yang saya dengar itu dia nggak perlu sempro lagi Oh, ya, Jadi langsung sidang? yang semhasnya Oh, yang semhas, tadi. oke. Tapi tetap dia buat, tetap Iya, harus iya, ada iya. CC, cuman nggak perlu itu. Jadi Oh gitu. masing-masing dari MBKM ini punya apa sih manfaatnya Iya, itu sendiri. benefitnya. Dan sama saya juga tadi saya kelupaan kalau PMM di apa sih namanya diubah apa ya? Maksudnya konversi, Iya, sorry, dikonversi. dikonversi di KM juga dikonversi. Kemarin tuh saya 20 juga deh. Iya, Ya kan? 20. 20. Rata 20 kalau MBKM itu rata 20 SKS konvensinya. Jadi kemarin saya tuh 23 deh tahun lalu. Kita 23 kan Iya. harusnya ngampus, tapi karena konversi yang 20, jadi saya cuma masuk satu matkul aja. gitu ya Kak ya. Satu matkul, iya benar satu matkul. Nah itu masuk matkulnya itu waktu kakak pulang dari MBKM atau gimana? Kan jadi gini, kalau kampus mengajar itu kan nanti dikelompokkan lagi ya. Jadi dari satu kelompok itu dari berbagai macam prodi. Oh gitu. Jadi teman saya itu ada yang dari bahasa Inggris, ada yang dari biologi, geografi, itu banyak. Nah, masing-masing dari mereka itu alhamdulillahnya syukur prodi saya itu dia bisa konversi. Ya. Nah, kalau prodi lain, Iya. kalau prodi lain itu nggak semuanya bisa konversi. Oh gitu. Teman Tapi saya- tergantung prodinya ya. Benar, tergantung prodinya. Itu dukungan juga sih Iya harus sih. dari prodinya. Benar-benar. Karena teman saya itu dia nggak bisa konversi, jadi dia setiap hari tuh harus kuliah dan harus ke sekolah juga. Nggak kebayang capeknya Iya, Kak ya. capek banget. Iya, Parah. serius. Balik Iya, jadinya. Harus bolak-balik. capek fisik, mental. Benar. Kalau tugasnya Iya, ya, benar, hebat benar, sih, benar. hebat. Gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa konversi, jadi bisa lebih all out lah di Iya. sekolah kan dibanding teman-teman saya yang lain. Jadi harus ada yang backup juga. Kita saling backup lah. Kalau saya lagi di kampus, mereka semua stay. Jadi harus tetap ada yang stay di sekolah.
biar tetap jalan programnya. Tapi ini sih kalau yang PMM itu bisa lebih dari 20 SKS. Dan itu tergantung dari kampus penerimanya, karena ada beberapa kampus yang saya dengar itu dia memperbolehkan mahasiswanya untuk ambil 24 SKS. Ada persyaratannya, Kak? Enggak ada sih, lebih ke dari kampus penerimanya. Oh gitu, tergantung Kayak- kampusnya ya. Iya, kayak misalkan mahasiswa itu dibebani 24 SKS di semester itu. Nah, kalau dia seperti ngomong ke koordinator PT penerimanya, misalkan kayak beban SKS-nya banyak nih, ada 24. Terus dari koordinatornya komunikasikan lagi ke ini kampus penerimanya. Apakah diperbolehkan? Biasanya ada yang diperbolehkan lebih dari 20 SKS. Oh gitu. Ya, seperti itu. Wah menarik banget ya Kak ya. Luar biasa banget ya Oke, jawabannya. itu Kalian tadi. harus coba. Iya, insya Allah. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Aduh, Ya, tahun depan luar ya, biasa. coba kita coba ya. Insya Allah. Bisa langsung daftar sih ini. Iya udah semester 3 ya. Boleh tahun depan. Iya luar biasa sekali perbincangan kita hari ini mengenai PMM dan KM. Dari tadi kita sudah banyak belajar tentang bagaimana program ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas, mendapatkan pengalaman di dunia nyata, dan tentu saja mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah. Sebagai mahasiswa, kita ditantang untuk belajar di mana saja, tidak hanya di dalam ruang kelas, tapi juga di tempat kerja, di masyarakat, dan bahkan pengalaman hidup sehari-hari. Yang lebih penting, melalui MBKM kita diajak terus untuk berkarya, tidak hanya selama kita menjadi mahasiswa, tapi juga selamanya dalam karir kita nanti. Oke, dengan kesempatan yang ada di MBKM ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menggali potensi diri, belajar hal-hal baru, dan membangun jaringan yang luas. Dan jangan lupa kesuksesan bukan hanya soal di mana kita belajar, tetapi juga bagaimana kita menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Terima kasih banget ya Kak untuk Kak Cynthia dan Kak Ija yang udah udah berbagi meluangkan pengalamannya waktunya, gitu ya. Sama-sama. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini mengenai pertukaran mahasiswa merdeka dan kampus mengajar. Dari tadi kita sudah banyak belajar tentang bagaimana program ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar di kelas, mendapatkan pengalaman di dunia nyata, dan tentu saja mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah. Sebagai mahasiswa, kita ditantang untuk belajar di mana saja, tidak hanya di dalam ruang kelas, tapi juga di tempat kerja, di masyarakat, dan bahkan dari pengalaman hidup sehari-hari. Yang lebih penting, melalui MBKM kita diajak untuk terus berkarya, tidak hanya selama kita menjadi mahasiswa, tetapi juga selamanya sampai karir kita nanti. Oke. Dengan kesempatan yang ada di MBKM ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Belajar hal-hal baru, membangun jejaring yang lebih luas. Jangan lupa kesuksesan bukan hanya soal di mana kita belajar, tetapi bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan nyata. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa terus semangat belajar, terus berkarya, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Madania Nuraini dan rekan saya Asti Anandaryani. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.